Dulu ketika saya mau menikah, enggak, dulu ketika saya mau menikah, kenapa abang khawatir dengan tatapan mata, bang? Oh, nggak apa-apa, saya cuma mau lihat abang, tidak boleh. Iya dong. Iya, ini tidak demokratis. Sampai arah pandang kita pun diaturnya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kemudian dulu ketika saya mau menikah, orang bilang pada saya begini, Adian, kamu tahu tidak tentang pernikahan? Nggak ngerti saya. Apa sih? Pernikahan adalah sebuah situasi di mana kita kehilangan sebagian besar hak kita dan bertambah sekian besar kewajiban kita. Itu mengikatkan diri satu orang dan orang lainnya. Sekarang ketika kita berorganisasi, kita berpartai, kita mengikatkan diri dengan sebuah organisasi besar. Akan banyak hak-hak kita yang mungkin harus tidak kita realisasikan karena kewajiban-kewajiban yang lain. Itu konsekuensi berorganisasi. Lalu orang bilang tidak demokratis. Kata siapa? Kalau kemudian keputusan Kongres yang merupakan amanat dari tingkat paling bawah menyerahkan kewenangan itu pada ketua umum dan ketua umum mengingatkannya kembali bahwa hak untuk memutuskan itu adalah di tangan ketua umum, maka dia ingin katakan begini, kalau kalian sudah mandatkan pada saya, berpeganglah pada apa yang kalian sampaikan dulu. Jangan mancala-mencele. Dulu bilang ketua umum, sekarang di lobi sana di lobi sini main sendiri-sendiri. Kira-kira seperti itu. Terus apa salahnya sampai harus kita bahas malam ini panjang-panjang? Apa problemnya dengan itu? Lalu orang bilang basuh. Apa problemnya dengan itu? Orang tidak disebutkan tampangnya kok, tidak disebutkan rezekinya kok, tidak disebutkan apa-apa. Lalu semua soal menjadi persoalan. Oh, ini memang serangan-serangan politik yang kemudian memutarbalikkan, melintir, mencoba menafsirkan sesuai dengan kepentingan politik masing-masing terhadap pidato itu. Kalau sekali lagi itu dianggap untuk menghancurkan, mengurangi suara, menggergakan PDI Perjuangan bukan partai kaleng-kaleng. Dia sudah teruji berkali-kali, bukan cuma oleh kata-kata. PDI Perjuangan pernah diserbu dengan senjata, bukan cuma diserbu kata-kata, dan kita tetap bertahan. Tidak percaya? Ayo kita coba lagi. Serbulah dengan kata-kata yang lain. Apakah itu bisa menghancurkan PDI Perjuangan? Tidak. Kita semakin kuat karena benturan demi benturan. Kita semakin tabah karena cacian dan hinaan. Kita semakin bersemangat ketika difitnah. Dan tenang saja. Kalau kemudian nanti PDI Perjuangan sudah memutuskan, Bang, minum bentar Bang ya? Boleh. Boleh dong. Ya. Jangan dibahas nih. Apa problemnya ya? Saya juga nggak ngerti. Ada masalah besar di depan kita, COVID, dampak ekonominya, pengangguran yang diciptakan. Tapi orang-orang terhormat di ruangan ini nggak mau bicara tentang bagaimana itu. Ketua umum bilang melalui sekjen kami, jangan bicara capres dan cawapres. Sekarang ada problem terbesar kita, jutaan orang menganggur akibat COVID, ada jutaan orang kemudian harus berduka cita akibat COVID. Jangan bicara tentang pemilu dulu. Ayo kita sama-sama bersatu padu melewati persoalan demi persoalan yang sedang muncul saat ini. Apa masalahnya dengan itu? Apa masalahnya dengan itu? Seolah-olah semua pemberitaan digiring agar kita cepat-cepat menyampaikan sesuatu. Tidak bisa. Sebagai usaha boleh-boleh saja, tapi apakah itu akan memprovokasi kita untuk menyebutkan calon presiden kita hari ini? Tidak akan. Tidak akan. Kalau ketua umum belum berbicara calon presidennya, percayalah, dia tetap akan berpikir untuk yang terbaik buat republik ini. Pasti. Betul. Ngapain? Kita tidak pernah kemudian bicara tentang ketua umum Nasdem. Saya percaya apapun itu, saya berharap itu yang terbaik diputuskan oleh Nasdem untuk republik ini. Begitu juga pimpinan partai yang lain. Kenapa kita tidak memiliki kelogoan yang sama untuk kemudian meyakini bahwa apa yang akan diputuskan oleh ketua umum kami juga adalah yang terbaik buat republik ini, terbaik buat rakyat kita. Dan itu dipikirkan dengan sungguh-sungguh melihat situasi dengan segala macam faktor yang lainnya. Tidak perlu terburu-buru. Masih ada 14 bulan kok untuk pencalonan itu. Kenapa harus sekarang? Kenapa orang tidak ribut tentang partai-partai lain misalnya yang berlomba-lomba untuk
bicara tentang pencalonan presiden di saat rakyat sedang susah makan akibat PHK karena COVID? Kenapa kita tidak ribut tentang koalisi-koalisian yang kemudian di saat yang sama ada sekian banyak orang di PHK akibat COVID? Masih banyak keluarga yang kemudian bapaknya meninggal, ibunya meninggal, anaknya meninggal, saudaranya meninggal akibat COVID. Air mata mereka belum kering. Kenapa kita harus terburu-buru bicara tentang pergantian kekuasaan? Sudah tidak segitu tidak sabarnya kah kita? Sudah ingin terburu-burunya kah kita? Sehingga kemudian sudah harus berbicara tentang si ini begini, si ini begitu. Sabarlah, sabarlah. Ayo, dalam forum yang terhormat ini Bang Karni, kenapa sih kita tidak bisa bersabar untuk tidak mencela dan menghina satu dan yang lain? Kenapa sih kita tidak mau menunggu sampai momentumnya sudah datang? Kenapa sih kita tidak mau sedikit saja kemudian menahan diri agar teman-teman kita yang berduka karena ada keluarga yang meninggal dan sebagainya? Tidak perlu kemudian kita cecoki dengan capres, wapres, pemilu, capres, wapres, pemilu. Apa sudah segitunya kita? Dan kalau kemudian partai kami, PDI Perjuangan, Ketua Umum kami, Ibu Megawati Soekarno Putri mengatakan nanti, apa masalahnya buat kita semua? Apakah ukuran Ibu Megawati, apakah ukuran Ray Rangkuti harus menjadi ukuran waktu buat Ibu Megawati? Apakah ukuran Abang harus menjadi ukuran waktu buat Ibu Megawati? Tidak. Dia punya ukuran sendiri, dia punya parameter sendiri, dia punya alat ukur sendiri. Dia menghitung faktor-faktornya sendiri. Sabar saja. Tapi pilihan dia terhadap Presiden Jokowi 7 tahun yang lalu ternyata tidak salah tuh. Bagus tuh, baik tuh. Kasih saja dia kesempatan bagaimana? Oh bukan dong. Kenapa ukuran kita subjektif, Abang? Kalau dia salah buat rakyat tidak terpilih di periode kedua. Ukuran Abang sebagai pribadi tidak bisa Abang gantikan seolah-olah pilihan rakyat itu salah karena tidak sesuai dengan kehendak Abang. Tidak bisa dong. Kalau saya katakan tidak salah karena rakyat memutuskan itu 2019. Kalau kasih katakan tidak salah karena elektabilitas kepuasan rakyat terhadap presiden kita masih jauh di atas rata-rata, masih di atas 70% bahkan terakhir. Bukan ukuran subjektif, Bang. Kalau Abang intelektual, ayo kita cari alat ukur yang bisa kita pertanggungjawabkan sama-sama dong. Jangan ukurannya subjektivitas rasa kita. Baik buat PDI Perjuangan, tidak. Survei katakan begitu, riset katakan begitu, diuji melalui pemilu, terpilih lagi. Apa masalah? Apa masalahnya dan itu? Kenapa? Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka, para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik.